tegas itu ketika Pak Rocky mengatakan gini, tugas saya tuh kan hanya ngeritik, bukan mencari solusi gitu kan. Mencari solusi penguasa, saya tuh ngeritik. Nah di situ saya tidak sependapat. Kalau serius nanya, kalian rasakan ada yang aneh nggak sih Rocky Gerung? Setiap duduk kok miring mulu dan sandarannya seperti ada yang ditahan. Apa iya dia ambil? Halo semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Pasti Bisa Channel. Oke guys, pada video kali ini kita lagi akan menampilkan seorang sosok Rocky Gerung Kadrun ini. Nah, dalam pembahasan kali ini tentu berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kali ini ada reaksi keras dari beberapa tokoh politik yang mesti kalian lihat, mana tahu bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat sekaligus menghibur tentunya. Nah, di video ini tokoh-tokoh tersebut bersuara keras dan diselingi ada beberapa video-video kompilasi dari para netizen yang ikut bersuara. Oke, seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Urus lato-lato saja, Bu. Ditabrakkan enggak? Habibur Rahman, ketua fraksi, salah satu wakil juga Gerindra. Anda mesti minta maaf dong. Bahkan saya minta maaf pada siapa? Saya minta maaf kalau orang tersinggung. Saya tersinggung. Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Lo ucapan saya bukan pada relawan, saya nggak bilang relawan bajingan, saya bilang bukan bajingan. Maka nggak logik juga. Ini contoh yang buruk buat anak-anak kita guys, buat generasi ke depan. Nah ini ujung-ujung. Nah tandain guys, mukanya guys. Caleg dapil tuh, daerah-daerahnya tuh. Mahasiswa Sinergi Nasional yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa UNER. Namun setibanya di depan gedung Geraha BIK Iptek Fakultas Kedokteran UNER, Rocky Gerung justru dihadang oleh pihak kampus. Mulutmu harimaumu. Rocky dilarang menjadi pemateri karena dikhawatirkan membawa muatan politik. Rocky sempat meminta maaf kepada mahasiswa peserta seminar. Katanya seorang profesor, ya, mungkin pintar begitu. Nah ini guys. Tetapi persoalannya sepertinya tidak punya hati. Jadi kalau saya membayangkan orang pintar nggak punya hati, dia robot itu. Dan robot itu biasanya ada yang mengendalikan itu, ada yang itu apa yang. Mending kalau robot. Nah, meremote. Cari sendiri bisa bang meremote. Itu yang pertama. Dia ini bukan robot pak, dia ini babu. Saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Wah, tuh dengar itu. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Saya ingin tegaskan itu. Di lembah
Manisan. Di belakang tuh ada curug. Di depan tuh ada bidadari. Apa? Maka dia bilang, Astaga. Tapi sebelum itu ada kuliah di fakultas teknik ya, betul? saya pernah kuliah fakultas teknik, fakultas macam-macam. Paling nggak saya punya 4 jaket kuning lah di UI. Oh. Nggak, Hukum pernah di. yang lain-lain tuh lulus semua itu. Nggak, saya nggak pernah lulus, nggak pernah. Karena saya nggak pernah sekolah supaya dapat bukti itu atau ijazah. Satu-satunya yang saya selesaikan adalah filosofi, filsafat itu. Jadi bagi saya ijazah itu tanda Anda pernah pergi ke sekolah, Profesor bukan abal-abal tanda ini, guys. pernah berpikir itu. Jadi apa gunanya itu ijazah itu? Yang pada Nah, si Rocky ini lupa kalau sekolah itu mengajarkan adab dan sopan santun. Itu yang membedakan orang yang sekolahan dengan orang yang tinggal di goa. Pantes dia nih, mungkin rumahnya dekat hutan, jadi nggak sekolah lagi. Ya, jadi adabnya ya tingkah lakunya kayak manusia goa, nggak punya sopan santun sama sekali. Sampai sekarang saya nggak lulus, nggak pernah. Nah, Karena saya nggak. Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap ya banyak juga Pak nih Jokowi ini masukan terlalu kepada saya baik, jadi guys. akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada apa rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang ke bukan ke delik aduan, bisa. Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman. Itu hal kecil lah. Saya kerja aja. Ya. ini joget tulang lunak ini. Kaku kayak gitu joget. Nah, tak tahan dikitnya SBY lapor. Ini bukti Pak SBY sudah pernah melapor. Ini parah ini. Masih dikasih selamat si Rocky. Tapi yang namanya sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan mencium tanah juga. Ini parah ini. Kasih selamat. Ada pertanyaan? Ya. Pernah ngisap ganja nggak? Bulan Desember lalu saya ngisap ganja di Nah, Tinggi. ini sudah sebagai bukti gitu, buat Pak polisi untuk cek tes urin lah. Minimal tes urin. Aceh dan ganja Himalaya nih. Ganja Aceh itu kalau dibakar warna itu merah muda. Ganja Nepal itu sama seperti rokok. Artinya lebih murni ganja Aceh. Nah guys, itulah tadi beberapa video kompilasi tentang si Rocky Gerung Kadrun ini. Dalam video tadi kita mendengarkan sebuah fakta yang tak terbantahkan ya guys.
bahwa ternyata si Rocky ini tidak punya ijazah. Tanpa ijazah, bayangin berarti gelar yang selama ini diagung-agungkan oleh para kadrun itu gelar abal-abal, profesor abal-abal. Wah, pantas kalau pendukungnya juga agak gimana gitu ya. Yang ngajarnya aja, gurunya aja abal-abal. Si Rocky ini cuman pintarnya filsafat, guys. Ya, filsafat itu ya karena filsafat itu mengandalkan kata-kata, teori. Nah, jadi dia ini pinternya ketika berdebat itu mengajak lawan debat untuk masuk ke ranah filsafat. Jadi tema pembicaraan itu ditariknya ke ranah filsafat. Jadi kalau debat ekonomi, debat politik, debat apapun juga itu pembahasan itu ditariknya ke area filsafat. Ya wajar kalau lawan debatnya tidak bisa menanggapi ataupun terlihat seolah kalah karena nggak ngerti filsafat. Sedangkan si Rocky ini bisa menguasai filsafat, jadi dia yang tampak seolah-olah menang kalau sedang berdebat. Coba kalian perhatikan kalau si Rocky ini berdebat, apapun temanya, apapun pembahasannya pasti dibawa ke arah filsafat. Entah itu dia menerangkan tentang Socrates ataupun istilah-istilah filsafat lainnya. Jadi lawan debatnya pun bingung. Nah, itu orang-orang seperti ini harusnya dipertemukan dengan ahli-ahli filsafat juga. Jadi bisa ketahuan yang mana yang pintar, yang mana yang nggak pintar. Jadi kalau selama ini kadrun bilang si Rocky ini cerdas dalam semua hal, itu salah. Kadrunnya aja yang nggak meneliti, nggak menganalisa, nggak memahami teknik berdebat si Rocky ini. Ya itu tadi, terlalu memujanya itu terlalu tinggi, jadi nggak paham. Padahal si Rocky ini menggunakan teknik diskusi, teknik yang mengajak atau memaksakan lawan debat itu untuk pembahasannya ditarik ke tempat ke area yang kita kuasai. Misalkan si Rocky ini menguasai filsafat, dia membawa arah bahasan itu ke ranah filsafat. Jadi ya memang licik sih kalau saya bilang, bukan pinter. Kita juga tadi sudah melihat seorang Bapak Jenderal Muldoko yang akhirnya bersuara karena merasa terpanggil lah istilah, karena beliau ini kepala staf kepresidenan. Jadi ketika presiden dihina, tentu jelas dia berdiri di paling depan untuk membela Pak Presiden. Nah, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas untuk saat ini saya yakin si Rocky ini nggak bisa tidur nyenyak karena pikirannya dihantui oleh kecemasan-kecemasan yang dia buat sendiri. Kita juga tadi sudah melihat Pak Mahfud sudah memberikan kode keras untuk kepada relawan bahwa si Rocky ini bisa dikenakan ataupun dilaporkan karena belakangan ini isu ataupun tentang pembahasan tentang si Rocky ini sudah termasuk membuat keonaran ataupun kegaduhan di negara Indonesia. Nah, itu bisa menjadi salah satu alasan untuk melaporkan. Jadi mudah-mudahan para relawan atau teman-teman kita yang di luar yang saat ini sedang berjuang berhasil melaporkan si Rocky Kadrun ini. Kita doakan sama-sama ya guys. Nah guys, itu tadi pembahasan saya mengenai video ini. Saya harap video ini bisa menjadi sebuah sarana informasi yang bermanfaat buat kalian. Saya tunggu komentar-komentar kalian di kolom komentar. Tak lupa saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini.
Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam NKRI.